Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mari Beli Terasi. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya delay ya. Terima kasih yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam program yang rutin ya di setiap bulannya. Jadi di sini kita sudah sampai ke pertemuan ke-6 ya. Pada konten Mari Beliterasi atau juga Mari Belajar Literasi Komputasi. Nah, pada edisi kali ini khususnya untuk teman-teman Insight Warrior yang ada di Isak Development, teman-teman kalau jika sudah masuk ke inisiasi keempat, teman-teman pasti akan menemukan judul dari inisiasi tersebut, yaitu Anyone Can Be a Video Editor ya, dimana ini artinya setiap orang pasti bisa menjadi pengedit video ya. Jadi nggak hanya orang-orang yang pasti apa tuh bahasanya yang mahir doang gitu, yang hobi doang ke ngedit video, tapi semua orang juga sebetulnya bisa ya. Contohnya di sini kita akan mempelajari yang basic-basicnya saja ya, yang dasar-dasarnya dulu aja gitu. Sebetulnya banyak untuk aplikasi-aplikasi yang kita bisa banyak pelajari seperti Adobe Premiere. Nah, nanti hasil-hasilnya pun bakal beda ya, yang dasar sama yang udah premium ya, ibaratnya premium tuh jadi udah tingkat tinggi lah ya editing videonya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas aplikasi edit video gratis, simple dan online, dan ini sangat sederhana juga, jadi nggak ribet gitu. Jadi teman-teman Insight Warrior khususnya ya, jadi kalau misalnya ingin mengedit video bisa menggunakan salah satu aplikasi ini. Nah, sebelum itu teman-teman ada yang belum pernah ngedit video gitu? Pupur, apakah? Belum pernah. Oh, masa iya? Belum pernah. Belum pernah, baru kemarin nyoba pakai aplikasi Canva. Oh, Canva mah untuk ngedesain ya. Ngedesain ya. Ngedesain gambar. Tapi bisa kali ya kalau ngedesain video tuh. Cuma pendek kayaknya. Video-video khusus apa? Produk-produk. Kalau misalnya Gopur punya online shop, bisa tuh. Nanti produk-produknya dibikin di Canva, ada video pendek itu untuk mempromosikan video produk kita tersebut di situ. Jadi di-share aja di Instagram atau di sosial media lainnya. Tapi sekarang kita akan bahas salah satu aplikasi edit video dulu ya, yang kita akan bahas ini, yaitu Kapwing. Jadi sebetulnya kalau misalnya teman-teman sudah masuk ke inisiasi keempat, pasti udah ada materi Kapwing ini di misi ke terakhir ya. Jadi misi-misi pertama di inisiasi keempat memang lebih cenderung ke perkenalan untuk ngedit videonya gitu, cara ngedit video, lalu gimana cara untuk jadi vlogger gitu. Nah, jadi ya harus ada yang menjembataninya terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke ini. Nah, langsung saja nih. Jadi kebetulan kita akan ngedit video menggunakan Kapwing ini di laptop ya, di laptop atau PC. Tapi yang pengguna atau teman-teman yang lain kalau misalnya belum punya laptop atau juga emang males pakai laptop, teman-teman juga bisa menggunakan HP ya. Caranya juga sangat gampang. Ini saya unshare dulu ya. Ini new share ya, sorry. New share. Nah, jika sudah terlihat tampilan baru, di sini merupakan tampilan dari aplikasi Kapwing. Jadi teman-teman yang belum tahu Kapwing itu apa, nanti bisa dicari di Google ya. Atau juga kalau misalnya teman-teman dari Insight Warrior pasti sudah
mempelajarinya ya, apa keunggulan dan kelemahan dari si Kapwing dibanding aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, menurut saya ini sangat keren ya, karena di sini selain gratis, tapi kita bisa mengedit ala-ala aplikasi yang tingkat tinggi ya, seperti Adobe. Misalnya contohnya nih, fitur-fiturnya itu seperti menghilangkan background video ya. Kita biasanya tahunya hanya bisa menghilangkan background foto ya, background foto di remove background. Di sini kita bisa langsung meremove background videonya. Jadi misalnya GoPur nih bikin video, videonya itu latar belakangnya, nah itu hordeng biru ya. Nah, hordeng birunya itu mau dihilangin, nah itu bisa di sini ya. Jadi di sini itu punya fitur unggulan, yaitu fitur unggulan nanti kita coba praktikan langsung ya. Nah, sebelum itu teman-teman bisa akses terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya udah melihat atau mempraktikan ini ya, kapwing.com ini, jadi teman-teman bisa akses linknya, yaitu kapwing.com. Ini di atas ya, di bawah Andre and the Backbone, kapwing.com pokoknya. Nah, kalau misalnya sudah, nanti teman-teman itu bakal dialihin untuk login atau daftar terlebih dahulu gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya akunnya, berarti daftar ya. Seperti biasa, daftarnya juga nggak ribet. Daftarnya juga cuma beberapa menit aja gitu, cuma masukin email. Apalagi kalau misalnya kita udah Gmail kita udah tersangkut di laptop, tinggal klik login by Google email aja gitu. Di HP juga sama gitu. Kalau misalnya akun email Gmail kita udah ada di HP kita bawaan ya, cuma tinggal klik aja login atau sign up by Gmail kita ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini nih. Tampilan awalnya nanti akan seperti ini untuk yang di versi PC atau laptop ya, komputer. Kalau yang di HP juga akan sama, cuma tampilannya lebih menyempit ya. Jadi akan terlihat yang kayak gini-gininya mungkin nggak ada. Jadi kelihatannya ini aja nih, my workspace-nya kelihatan ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik new content. New content itu sama dengan fitur upload. Jadi fungsinya new content atau upload itu mengunggah video yang kita sudah buat untuk diedit ya. Jadi di sini klik upload, mengunggah new content juga. Nanti ada pilihan lagi sebetulnya, ada mengunggah atau juga kita bikin video langsung ya. Jadi fiturnya di new content ini bisa kita klik aja langsung ya, new content. Nah, di sini kita disuguhkan dua pilihan ya. Ada start with a blank canvas. Lalu yang kedua, click to upload or drag and drop a file here. Jadi artinya klik untuk mengunggah atau juga dorong atau juga ditahan-tarik filenya di sini gitu. Jadi misalnya udah punya nih di PC-nya video apa gitu ya. Nanti ditarik aja atau juga diklik lalu dipilih nih videonya yang mana gitu. Contohnya videonya ini video yang udah ada ya. Nah, nanti setelah kita klik, nanti di sini akan ada muncul progress uploadingnya ya, progress atau proses uploadannya hingga hilang ya progress seperti ininya. Nanti baru kita bisa edit. Kalau misalnya ini masih ada, ini akan percuma gitu. Kalau misalnya diedit akan percuma. Kalau misalnya proses dari penguploadan video ini belum berhasil, belum selesai sampai 100% maksudnya. Nah, ini kita tunggu masih loadingnya karena saya menggunakan provider yang agak lama gitu internet di sini. Kebetulan saya menggunakan provider kartu pet, nah sensor. Karena jika saya menyebutkan nanti saya ini.
Ya, kita tunggu saja ya. Nah, sambil menunggu, di atas itu ada fitur-fitur baru ya. Fitur-fitur baru, fitur-fitur lama dan juga ada fitur-fitur baru. Nah, di kolom di ujung kiri tadi sudah kita jelaskan, upload itu untuk mengunggah video atau mengupload video yang udah kita buat sebelumnya ya. Kalau misalnya di HP ya berarti pilih di galeri atau juga di galeri ya. Lalu kalau misalnya di PC ya klik upload kayak tadi, kayak gini nih, sama kita pilih di file-file yang kita buat ya. Nah, di sini ada teks di sebelah kanan upload, atau juga di HP juga menyesuaikan nanti pokoknya yang bacaan teks itu apa gitu. Nah, yang untuk bacaan teks ini kita bisa menambahkan teks ya. Teks, tahu kan teks? Saya nggak tahu ya. Nah, kalau image juga ya pasti dari bahasa kalau ditranslatein ya pasti gambar ya. Jadi intinya di sini kita bisa mengupload gambar apapun ya. Pokoknya di image tadi teks untuk mengupload teks, membuat teks. Lalu image untuk mengupload gambar. Lalu timeline, di sini sampingnya image ada timeline. Timeline ini seperti storyboard ya. Jadi storyboard itu seperti alur dari, misalnya nih video ini panjangnya 10 menit ya. Nah, 10 menit itu kita mau ada yang dipotong kah, atau juga mau ada yang disisipin kah, atau juga mau dipendekkan gitu ya. Nah, itu bisa di timeline. Jadi nanti kita jelasin langsung. Lalu di scene ini sama ya. Di scene itu seperti kita menambahkan scene bisa menambahkan scene nggak gitu. Nah, di sini ada fitur add scene. Kita bacanya scene ya. Oh, scan diketawain sama orang Jakarta. Lalu ada audio ya di sebelahnya. Kalau audio udah jelas, kita bisa mengupload musik atau audio atau MP3, MP4A atau juga format audio lainnya ya. Ini bisa ngedukung di sini. Nah, untuk subtitle, nah teman-teman tahu lah ya, kalau misalnya kita nonton film nih suka ada bacaan-bacaan di bawahnya tuh. Misalnya filmnya bahasa Jerman kan, film Jerman. Nah, itu biasanya ada bawahnya kata-kata bahasa Indonesia terjemahan. Nah, itu namanya subtitle ya. Subtitle. Jadi subtitle itu kalau misalnya kita videonya video bahasa Inggris, kita misalnya pengen masukin kata-kata terjemahannya di bawah, bisa pakai subtitle. Atau juga kita sebetulnya di video itu memang pakai bahasa Indonesia, cuma kita tuh orangnya cepat ngomong gitu, takutnya nggak nangkep langsung si penontonnya ya. Makanya kita bisa pakai fitur subtitle. Subtitle ini memasukkan teks yang kita ucapkan ya, memasukkan teks atau juga menyesuaikan apa yang kita bicarakan ke dalam teks gitu. Untuk elemen ini teman-teman bisa menggunakan elemen itu ketika butuh sesuatu yang kita hilangin atau juga yang kita tamblakin, apa ya bahasanya ya, didabelin, digandain apa gitu ya. Nanti kita coba langsung. Nah, di samping paling kanan ini ada record. Jadi record ini fungsinya untuk merekam. Nah, di sini juga ada fitur baru juga ya. Di sini ada record screen, record scene, record screen ya. Tadi scene, di sini screen ya. Record screen ini fungsinya untuk menangkap layar, sama seperti aplikasi pada umumnya yang ada di HP. Misalnya ada Mobigen, ada juga yang HP bawaannya ada perekam layar gitu ya. Intinya di sini record screen ini fungsinya untuk merekam layar ya. Jadi kalau misalnya pengen ngerekam layar pakai record screen, di coupling juga bisa. Lalu yang kedua ada record camera only. Nah, jadi ketika nge-record screen tapi kameranya pengen ditutupin, bisa dengan klik record camera only ya. Maksudnya
kalau misalnya tanpa record screen atau menangkap layar, hanya menangkap kamera kita nih, kamera depan nih kayak gini. Nah ini bisa pakai record kamera only, jadi merekam kamera saja gitu. Nah kalau di record screen kita menangkap layar HP, layar laptop, layar komputer. Nah untuk record kamera only ini kita itu kamera ke kitanya aja, ke orangnya gitu, tanpa ke nangkep layar PC kita gitu. Nah lalu ada record audio, video ini juga sama. Tadi setelah di sini record screen menangkap layar, lalu di record kamera menangkap gambar diri kita ya, video diri kita langsung. Di sini record audio tuh hanya suara kitanya aja, tanpa ada tangkapan layar PC atau HP, atau juga tangkapan kamera yang muncul ke kita gitu ya, seperti ini. Jadi cuma ada ngerekam suara aja gitu, kayak direkam biasa pakai HP sama gitu ya. Ini ngomong-ngomong videonya masih loading mulu, jadi kita harus ganti video apa ya, kita hapus aja. Ini langsung aja kita pilih start with blank canvas saja ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, di sini ada dua fitur, dua pilihan, maksudnya dua pilihan untuk memulai mengedit video. Misalnya yang pertama, kalau misalnya teman-teman sudah memiliki video yang akan diedit, teman-teman bisa klik upload ya, unggah di sini, lalu pilih video yang ada di galerinya HP teman-teman, atau galerinya di PC ya. Atau juga misalnya teman-teman belum ada videonya, teman-teman juga bisa klik start with blank canvas di sini. Kita coba aja ya. Nah, di start with blank canvas ini kita kosong memang, karena kan sesuai dengan judul menunya start with blank. Jadi memulai dengan kertas kosong ya, kanvas kosong atau project kosong gitu. Nah, di sini tadi kita udah jelasin, lalu kita contohin aja nih. Untuk menangkap kamera only ya, misalnya kalau tangkapan layar sih udah pasti jelas ya, kayak seperti yang kita rekamin di Zoom ya, nanti akan ada tampilannya di YouTube nanti. Nah untuk yang kita contohin saat ini, kita akan coba record kamera only. Jadi record kamera only itu hanya menangkap video diri kita sendiri. Kita klik denied, the browser doesn't have access your media device enable. Ya, kok bisa sih? Lumayan bisa. Nah, untuk yang video tadi kebetulan ada kendala nih. Harusnya bisa. Jadi kemarin bisa ini media device access denied. Jadi media device-nya itu belum diizinkan ya, the browser doesn't, browsernya, the browser enable access yang di mana ya, di sini allow kamera di sini, allow mikrofon, allow juga notification libro, mungkin ini dihapus dulu. Kita hapus dulu checklistnya, remove. Kita coba lagi, tetap bisa. Gimana ini? Nah untuk yang di HP nanti dicoba aja ya, harusnya sih bisa ini. Tapi kayaknya bisa sih di HP juga. Nih, apa kita ganti browser mungkin ya? Kita ganti browser di Opera Mini misalnya. Oh ya.
Nah, di sini kita sudah ganti browser. Apakah bisa? Untitled project. Di sini port kamera only. Nah, low. Sama, kenapa ya? The browser doesn't have enable access. Kemarin tuh sebetulnya sudah bisa, cuma kenapa nggak bisa? Enable access. Cari tahu dulu nih penyebab. Mungkin karena lagi nge-record. Iya ya, kemungkinan sih seperti itu ya. Kemungkinan kita lagi nge-record juga di Zoom, jadi couplingnya ngedetect ya gitu. Tapi kita contohin aja di pilihan nggak bisa double. Gak apa-apa ya. Nanti teman-teman bisa ngikutin aja. Kalau misalnya di sini nggak bisa, tapi kayaknya di teman-teman pasti bisa gitu. Kemarin soalnya bisa. Dan juga yang teman-teman harus tahu, selama ini saya kalau misalnya bikin konten yang di YouTube ya pakai coupling gitu. Jadi makanya ini saya sangat menyarankan ke teman-teman kalau untuk edit video secara basic, secara simple, online, dan tanpa mendownload aplikasi tambahan di Play Store ya, ini cocok ya. Jadi teman-teman bisa nanti klik www.coupling.com. Nanti munculnya seperti tadi, pilihannya 2. Kalau misalnya teman-teman belum punya videonya, start with blank canvas, atau juga kalau misalnya udah punya videonya, nanti masuk ke pilih di galerinya. Ini balik lagi ke Google Chrome ya, karena tampilan Opera Mini itu agak tidak familiar ya bagi saya, nggak tahu kalau orang lain. Nah, tadi sampai di record ya, kita coba di record audio only. Record audio only tadi sudah dijelaskan juga, jadi di sini kita hanya bisa merecord atau merekam suaranya aja ya, suara kitanya. Kita coba rekam. Oke, di sini kita lagi berbicara seputar coupling ya, dan ini sedang merekam. Oke, jadi udah 10 detik nih, kita stop. Nah, di sini juga langsung muncul tampilan progres mengenai rekaman audio tadi ya. Nah, kita tunggu beberapa detik ya, beberapa menit mungkin. Oke, sudah ada. Kita play. Oke, sudah masuk ya ternyata. Jadi di sini suaranya pun jernih, jadi nggak kalah juga dengan rekaman audio yang ada di aplikasi-aplikasi lainnya ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman udah nge-record suara, teman-teman juga bisa menambahkan gambar. Misalnya gambar apa ya? Logo The Gleam of Future. Misalnya gambar ini ya. Yang biasa saya lakukan ketika mengupload atau mengedit video, ketika videonya sudah ada, nah kita menambahkan gambar seperti layaknya di TV-TV, channel-channel TV swasta ya. Ini ibaratkan logo TV-nya ya. Logo TV-nya kita kecilin di ujung kanan atas, lalu pilih di teks, kita tambah teks TGOF 21 TV. Nah, ini kalau ada yang nanya gimana nih ngedit untuk memperhalus atau mengganti-ganti tampilan dari teksnya gitu, nanti ada yang nanya misalnya ya. Nah, ini teman-teman di paling kanan, atau juga kalau tampilan HP juga mengikuti ya. Di kanan itu ada edit, animate atau animate ya, lalu ada effects. Di sini ada edit text, dan juga di sini ada font. Teman-teman bisa mengganti fontnya, misalnya fontnya yang kayak gimana ya, Rocksat atau juga Base One. Biasanya saya pakai Base One sih.
banyak sih di sini. Jadi teman-teman tinggal pilih aja yang senyaman dan sesuka hati teman-teman ya. Biasanya pakai this one sih. Lalu ukurannya pun bisa diatur di sini mau berapa ukuran teksnya. Nah di sini saya pakai part 1. Part ini mau dibuat enggak, dimiringin enggak, di underline atau di garis miring enggak gitu. Ini ganti warna, buat ganti warna aja bisa di sini. Misalnya ganti warna ini nih, nah bisa ya. Terus di sini ada text outline. Text outline ini supaya garis gambar di teksnya itu